Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk The Jack. Wah, kaget. Ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk The Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya, tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Ya, gue sebagai orang yang gede dan lahir di Jakarta dan suka Persija, ngelihat Ridwan Kamil yang nyalon gubernur Jakarta, terus sekarang udah nyoba-nyoba ngerayu The Jack, dan kemarin juga sempat bilang tuh bakal mencintai Persija dan The Jack Mania. Kayaknya itu cuman akal-akalan doang deh. Ridwan Kamil kurang cocok sih di DKI Jakarta karena dia kan sudah menyatu dengan kota Bandung misalnya, kan dia juga udah lumayan lama jadi gubernur Bandung. Yang kedua, menurut saya cocok apa enggaknya sih mungkin kita lihat nanti ke depannya ya. Saya kurang setuju dengan Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Karena dia adalah bobotoh sejati. Di Jackmania tidak akan lupa dengan tweetan dan ejekan istri Ridwan Kamil terhadap pemain Persija dan Persija. Ridwan Kamil, kalau berani ke JIS datang deh. Asal jangan Ridwan Kamil. Warga Jakarta jangan golput, lebih baik coblos semua. Ya memang golput dengan kertas suara rusak beda ya. Kalau golput itu tidak datang. Memang ini pemaknaan yang harus juga kita terus sosialisasikan ke masyarakat. Kalau Anda golput berarti Anda tidak datang ke TPS. Dan itu rawan disalahgunakan oleh petugas KPPS, oknum-oknumnya. Ya, seperti kita sudah tahu selama ini. Jadi buat yang di Jakarta ya coblos Rika, coblos Dharma Pongrekun, coblos Pramono Anung. Kalau perlu 2 pasangannya jadi 6 tuh dicoblos semua. Itu baru yang disebut dengan kertas suara rusak ya, bukan golput. Kalau di bawah 50% suara rusak, kanan katanya diulang itu pemilu. Wah, seru itu. Moneos minority enggak tuh. Kita buktikan saja gitu bahwa Rika betul-betul tumbang karena sudah meremehkan yang dianggap noise majority, keberisikan di media sosial yang dianggap hanya sedikit, tapi kita lihat dampaknya. Ya baru barangkali menganggapnya begitu ya. Karena ramenya di Twitter katanya, nanti sebentar lagi rame di TikTok tuh. Turun, Anies. Anies. Riok bukan politik. Padahal kalau di sini tanggalnya sama, waktunya sama, ini kegiatan di Golkar, dia bilang kekuasaan hanya sementara, jangan sombong. Jadi sebetulnya dia sedang menasehati dirinya sendiri di waktu yang bersamaan, di acara yang sama. Ajaib bin aneh, bukan? Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengingatkan kekuasaan hanya sementara. Ia pun menyarankan agar pemimpin yang benar dan agar jadi pemimpin yang benar dan tidak sombong. Hal itu disampaikan Rika saat memaparkan materi diskusi bertajuk Kepemimpinan Transformasi Berbasis Karya di Golkar. Kekuasaan hanya sementara, jadi jangan sombong. Jadi pemimpin ada akhirnya. November, September ada yang berakhir. Nanti Oktober berakhir. Dulu paling gaya, tiba-tiba besok tidak lagi menjabat. 2024 penuh drama kan. Anda sedang bicara pada diri Anda sendiri. Ya, jangan sombong, betul. Jangan remehkan keberisikan di media sosial. Itu peringatannya. Karena ini udah kebukti tuh. Rika mau silaturahmi. Jackmania .2, kita sibuk kerja. Persija juga latihan terus. Waduh. Bagian Rika sekarang yang di PHP Persija. Memang komunitas bola ini luar biasa, bisa dengan cepat melambungkan nama-nama para politikus, makanya selalu dideketin nih tiap jelang mau pemilu. Dan jawabannya keren sekali ini.
Jadi sudahlah ya, jangan memaksakan diri sebetulnya Rika. Tapi kalau hasrat kekuasaan terlalu besar, apalagi ada yang mau memperalat di atasnya, ya sudahlah, terserah saja itu mah. Gitu ya. Saya siap jadi tim sukses balik wilayah Mampang. Jadi masih Jakarta. Bang, Gubernur Jakarta bukan Gubernur Jabar ya? Ya, Ridwan Kamil. Kalau berani ke JIS datang deh. Setuju banget ya kan, asal jangan Ridwan Kamil. Kenapa ini nggak boleh didukung sama orang Jawa Barat? Keras. Bang, mau tanya lagi bang. Tanggap apa menurut abang sosok Anies itu kayak gimana bang? Ya bagus lah, pintar ya kan, dermawan, baik hati juga, mantep lah buat Jakarta berlanjut lagi. Yang paling Amanah ya. mencintai Persija. Itu Mantap. Pak Anies pecinta Persija ya. Ya. Oke, yang paling dikangenin dari Pak Anies? Jadi kangenin apa ya? Tribun bareng kayak gini deh. Ya, masih. Topik ramenya Ridwan Kamil berdebat dengan netizen, atau kalau debat tidak memenuhi definisinya ya apa, tweet war. Di bawahnya hashtag Sugante pinter. Sugante pinter itu kalau di bahasa Indonesia kan kirain pintar. Nah tentu dimaksudkan adalah Ridwan Kamil bilang ke si yang mengkritiknya, kirain kamu teh pinter ya. Nah kurang lebih begitulah, Sugante pinter. Nah ini yang menjadi keriuhan lain juga gitu loh. Jadi yang pintar hanya Ridwan Kamil ya? Oh jadi yang mengkritik itu bodoh ya? Jadi kalau sahabat TC Channel semua yang sering lihat video saya kan di awal suka ada lagu ya. Ya kurang lebih kan begitu. Biarlah kami tidak bodoh gitu, meski kami merasa tidak pintar gitu. Tapi yang pasti kita akan kritisi sesuai isi hati. Ini awalnya kita mulai dulu dengan berita dari Detik Finance. Heboh Ridwan Kamil versus netizen, Masjid Al-Jabar dibangun pakai APBD. Karena pakai APBD gitu, maka rakyat mempertanyakan kalau dana dari APBD kenapa nggak dibagi, atau misalkan sebagian besarnya malah untuk membangkitkan kembali roda perekonomian di Jawa Barat gitu. Kan kalau secara fungsi masjid barangkali tidak perlu megah, juga yang penting ada prioritas yang lebih baik. Itu sempat dibahas juga oleh Gus Baha ya. Apakah biaya itu harus semuanya ke sana atau bisa dibagi-bagi? Oke, kita masuk dulu ke beritanya. Masjid Raya Al-Jabar belum henti-henti jadi sorotan semenjak diresmikan. Kali ini sorotan ditujukan pada pembiayaan pembangunan masjid yang dikeluarkan dari alokasi APBD Jawa Barat. Bahkan masalah ini sampai menarik perhatian Gubernur RK ya. Ada yang bilang singkatannya Rika, ini kayak perempuan dong, janganlah, RK aja ya. Awalnya ada seorang warganet yang berkomentar tak seharusnya masjid megah itu dibangun dengan biaya APBD. Meskipun pembangunan tempat ibadah adalah hal mulia, namun netizen itu menilai APBD yang didapatkan salah satunya dari pajak daerah, jadi dari rakyat, yang seharusnya digunakan untuk membangun hal lain, misalnya transportasi publik. Nah ini transportasi publik juga jadi sorotan netizen gitu, karena kita lihat di Jawa Barat ini belum bagus gitu transportasi publiknya. Ini bukan dari outstanding ya, nama akun Twitternya. Ini bukan awal perdebatannya, tapi ini yang menjadi permasalahan kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Ini dia outstanding menjawab Purnama Egis. Purnama Egis itu yang ya bisa dikatakan membela Ridwan Kamil lah gitu ya, sehingga di-capture oleh Ridwan Kamil. Bikin masjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariah. Tapi kalau masjid pakai dana APBD, pembayaran pajak itu berbagai kalangan. Akad dan niat bayar pajak bukan akad dan niat wakaf. Kalau di agama Islam tidak sembarang dana dipakai untuk masjid. Lihat 9 itu Quran surat ke-9 ayat 17-18 dan ayat ke-9 surat ke-9 ayat 107-108. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian dijawab oleh Ridwan Kamil di Instagramnya. Nah, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama dalam forum Musrenbang. Itulah kenapa kita memilih demokrasi, di mana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui Pemda atau sistem perwakilan, yaitu DPR atau DPRD.
musrenbang ini kita juga dengar istilahnya saja ya. Kalau kenyataannya saya juga nggak pernah tuh dapat informasi, oh ayo dilibatkan. Ya tapi kan siapa saya ya, rakyat jelata. Masjid, gereja, pura semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Oke, di titik ininya nggak ada masalah ya. Masjid Istiqlal dibiayai 7 miliar. Oh, ini cerita yang lain-lain. Nah, di tahun 61 melalui APBN, wilayah mayoritas Kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali dipakai untuk membangun ibadah pura. Jika Akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silahkan saja. Niat saya bayar pajak bukan wakaf, dia mengutip itu ya. Betul, kewajiban Anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara. Nah ini kalimat ini nih, kalimat kalau Akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid silahkan saja. Ini kan memang bukan menuduh tapi cukup tendensius gitu, mengarah kepada siapa ini outstanding yang nama punya akunnya itu. Padahal dia mempertanyakan, dia sedang mengkritisi transportasi publik. Tapi dijawab kalau Anda tidak suka masjid silahkan. Loh, Pak Gubernur ini bagaimana? Tidak fokus pada isunya. Padahal di yang ini hasil editan, yang sebelumnya di bawah hatur nuhun itu ada tulisan Sugan teh pinter. Nah, kita lihat. Nah, ini tangkapan gambarnya paling bawah. Agak kecil mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa kelihatan. Hatur nuhun, di bawahnya hashtag Sugan teh pinter. Jadi tentu kita bisa menangkap bahwa apa yang Ridwan Kamil sampaikan, jelaskan gitu kan, ini polanya begini, caranya begini, ini melalui musrenbang dan seterusnya. Kemudian ini buat edukasi buat masyarakat. Sugan teh pinter. Artinya yang mengkritisi dianggap bodoh. Ini luar biasa ini. Sayang sekali ya, sekelas Ridwan Kamil gitu loh. Kemudian rame lah gitu kan. Rame lah di Twitter, Sugan teh pinter menjadi hashtag yang banyak dimention oleh banyak orang. Nuhun, aing boga gubernur pinter pisan. Sugan teh pinter. Nu balik gue atuh ya, Kang RK teh Sugan teh pinter. Aku pernah dengar, apa gunanya bangun masjid mewah-mewah tapi banyak saudara kita yang gak bisa makan, kesusahan. Lebih baik kan kalau ada uang itu disumbangin buat yang benar-benar butuh. Masjid besar bagus, muat banyak orang, tapi sederhana juga bagus. Sugan teh pinter. Oke, ini udahlah Pak, akuin aja kalau memang belum maksimal. Toh bukti sudah ada dan terasa. Kalau soal kritik mah ya bebas, sebagai hak warga atuh, bukan julid namanya. Tapi udahlah, fokus sinetron aja Pak.